1.250.000 itu SPP ya. Iya, SPP. Jadi SPP. Pokoknya saya nggak ngerti mau jadi sekarang seperti saya kayak gini. Pokoknya dulu itu Senteleng, pasar Senteleng aja saya nggak tahu. Saya tuh kalau masuk Senteleng, saya pulangnya dulu lupa. Jadi masuknya dari misalnya pintu Bone apa, Bos? Nah, itu kan dulu saya nggak hafal juga. Masuknya pintu ini, semua pintu A, saya keluarnya pintu D kadang. Kok sampai sini muternya kemana lagi saya bingung gitu waktu itu. Sampai Senteleng waktu itu sampai saya udah hafal banget waktu itu. Dan lama kelamaan waktu itu saya 1.200.000 itu tak belanjain dulu. Saya di Comal itu belanjanya barang bekas. Apa, Bos? Maksudnya bahannya bekas? Jalan kan Comal itu kan pembuat kaos tuh waktu itu. Kaosnya itu dia kan store ke Purwakarta, Purwokerto itu. Kaos yang bersih. Yang sortirannya itu tak beli saya. Sortirnya mau di Purwokerto tak beli saya. Saya dulu waktu beli 1.250.000 itu saya ke Comal beli bekasannya, mau dikirim ke orang yang nggak mau, yang kotor-kotor itu tak beli ke saya. Yang kotor kan kalau saya tak badik kan nggak kelihatan, kan hilang. Jadi saya waktu itu kan manfaatin itu. Jadi dulu itu satu dusun itu sampai kenal saya semua waktu itu. Pokoknya saya pulang kuliah saya ke sana, terus saya balik lagi, pokoknya saya ngorder lagi ke sana, saya cari-cari barang-barang bekas-bekas itu yang sortirannya orang mau dikirim ke toko-toko itu. Sampai satu dusun ngerti aku semua waktu itu. Pak Ahmad dia saya terkenal di sana. Pak Ahmad. Ahmad Ridwi. Pak Ahmad. Ahmad itu loh. Kalau orang bilang, kalau orang sana Ahmad datang, Ahmad teko Ahmad itu dia. Dulu saya itu yang pernah saya alami waktu itu kan gini Mas. Ketika saya pulang kuliah, dulu saya nggak punya motor. Saya motor pinjem sama kakak saya. Waktu saya bapak waktu itu juga ekonominya agak kacau, agak menurun, terus motornya bapak dijual, saya malah pinjem punya kakak saya waktu itu. Saya kuliah juga pakai motor kakak saya waktu itu, nggak bikin motor saya sendiri. Terus saya itu pernah mengalami satu kali sampai sekarang tak ingat. Apa, Bos? Saya itu pulang kuliah sore jam 4 saya ke Comal. Tepatnya di desa Ngambu Wetan. Saya ambil barang bekasan itu satu karung full. Ketika pulang kan agak hujan tuh, rintik-rintik. Saya tunggu sampai larut, pada maghrib masih hujan. Mau isya saya tak poret, tak jalanin saya. Waktu itu saya nggak pakai jaket tapi nggak bawa mantel. Tuh karung itu besar, karung itu taruh di belakang motor saya. Itu kan Supra tuh motor kakak saya. Itu sampai jembatan Rembun itu mau turun itu saya kebocoran di sana. Banyak bocor. Bayangin. Hujan deras banget. Masih sekarang saya ingat. Kalau saya lewat sana masih setiap orang yang jadi tak ajak saya lewat sana ya, aku biar tahu kenangan pahitnya di sini. Lara dukanya di sini dulu. Waktu itu saya itu sampai nuntun motor itu kan ya. Sampai berapa ya? Sampai 500 meter lah. 500 dari jembatan itu. Cari tukang tambal ban waktu Pak tuh hujan tapi enggak lebat, tapi rintik-rintik tuh terus gerimis. Masih sekarang saya ingat selalu. Masih terus saya ingat. Jadi proses lah, semuanya kan butuh proses kan. Jadi kalau orang lihatnya saya sekarang ya seneng, saya naik mobil, saya punya ini. Tapi kan dia nggak lihat proses. Dulu gimana? Proses sakitnya ya. Iya, proses untuk membangun suatu jembatan biar jadi bagus itu kan kita harus proses juga kan. Tuh. Makanya kalau kalau saya lihat orang sukses itu saya seneng loh, apalagi dia dari keluarga tidak mampu, paling seneng saya. Saya itu kan dulu terinspirasi dari orang-orang itu. Ketika si A sukses, dia anaknya orang tidak mampu, dia sukses, saya belajar dari situ. Masa saya nggak bisa?
Semua pasti bisa. Kalau kita pasti usaha dan niat pasti bisa semua. Tapi kan Kalau ada niat semuanya pasti bisa, ya? pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Saya sumpah demi Allah, sampai sekarang saya kayak mimpi. Saya nggak tahu mau punya segalanya. Ya saya belum punya segalanya, tapi saya gimana? Kecukupan Udah lah ya. kecukupan lah. Usaha udah jalan. Di luar batas impian dulu pengen. Iya, saya nggak seperti ini nggak ya, Bos. menyangka seperti itu. Saya tuh dulu malah kalau bayangin penjual sayuran terus penjual tempe itu enak, jam 10 udah pulang. Dulu saya malah inspirasi jualan tempe wae dulu waktu itu. Tapi ya itu sekarang beda lagi kan, kita kan udah apa namanya, bisnisnya udah besar, terus kita tambah dikembangin lagi kan. Jadi kalau kita ada niat pasti ada jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Yang satu orang tua lah, nomor satu. Berarti restu dari orang tua. Kedua orang Bos. tua pasti itu. Oke Bos, jadi sudah kita tahu suka duka dari awal perjalanan Bos Dewi ini bergelut di bidang usahanya. Lah sekarang ini Bos jadi pertanyaan orang-orang. Kenapa ada kunci sukses apa sih yang kira-kira bisa ditularkan ke sobat desa semuanya biar mereka terinspirasi dari Bos Dewi ini? Pokoknya gini, kalau kita pengen usaha, kita itu pikiran kita jangan dimatiin. Yang dimaksud dimatiin gini loh. Kita pengen berkembang, kita harus berteman sama orang yang berkembang dulu semua. Walaupun di situ kita dibagaikan kacung di situ, tapi kita ambil hikmah. Kalau coret-coret dulu kita udah punya coret satu. Yang penting kita mau melangkah. Satu, jangan males. Jangan males. Kalau males, iya proses. Kalau kita males, ya udah. Kalau udah males ngapain? Masalahnya kalau males udah bakal nggak bisa bangkit. Pasti kalau udah males tuh nggak bisa bangkit. Berarti kalau bisnis apapun ketika Anda semuanya malas, ya wes angel kabeh ya. Iya. Nggak bakalan bisa bangkit. Nggak bisa bangkit. Masalahnya udah males. Jadi kalau saya kan gini, kalau kita pengen usaha, satu, kita harus berteman sama orang-orang yang mau punya usaha. Kita jangan lihat dia sekarang, lihat dia dulu perjalanan hidup. Lika-liku. Atau lihat sekarang, kita nggak bakal terinspirasi. Masalahnya kita lihat sekilas, lihat si A sekilas, gini. Tapi kita harus lihat apa namanya, orangnya, sosoknya, dia terus dari bawah, dari apa perjalanan hidupnya. Saya itu sering baca. Dulu saya sering koleksi buku Anak Singkong, Pak Hairul Tanjung. Dia suka Terus baca juga punyanya Pak Hairul Tanjung, ya, Anak Singkong, terus Bob Sudino, saya sering juga. Saya sering pengusaha. Saya ya. inspirasi dari mereka lah. Terus sama dari orang-orang yang anaknya orang tidak mampu tapi dia bisa kaya, dia bisa menaklukkan berapa orang-orang, dia bisa jadi inspirasi orang-orang. Itu saya sampai sekarang masih sampai sekarang saya masih menginspirasi mereka juga. Ya. Nggak mungkin Ini lah. Bos, dari tadi kan kita bicara kisah hidupnya Bos Dewi ini. Nah, sobat desa mungkin pengen tahu kira-kira jumlah karyawan terus aset yang dimiliki untuk kerjanya saja itu berapa Bos? Jumlah karyawan berapa Bos? Saya itu kalau tak jumlahin 100-an lebih lah Mas lah. 100 lebih. Sobat desa, luar biasa. Berarti dari awal dulu jadi kacung ya, sekarang sudah punya karyawan 100 lebih. Mungkin 150 Bos ada? Kurang lebih lah. Kurang lebih 150 orang yang jadi karyawannya dari Sida Bat Isida ini. Iya. Kemudian Bos, ini tadi yang mungkin dipingin tahu oleh sobat desa semuanya. Tadi kan modal usahanya itu 1.250.000 ya sobat. Nah, sekarang ini kira-kira total seluruh kekayaan Bos Dewi ini kisaran sama punyaannya Raffi Ahmad atau Atta Halilintar samakah? Ya enggak lah, masih banyakan dia kan udah kolong erat ya. Dia udah kolong erat, kalau saya kolong erat. Ya sukanya merendah. Padahal kita tahu kalau asumsi hitung-hitungan ya, cari aja di Google. Luas
tanah sini 1.800, kalau per meternya 3 juta itu rumahnya seharga itu, bisa dilihat. Belum rumah yang lain, dia punya berapa bos? 5 rumah. Ada 5 rumah. Ada mobil berapa bos? 6. Ada 6 mobil. Nah, 5 rumah 6 mobil. Kemudian lahan yang selain rumah dan mobil juga masih banyak ya bos tentunya. Ya banyak sekali. Banyak sekali. Ada lahan tanah yang dimiliki Bos Dewi. Dia juga pintar juga sahabat desa. Jadi selain dia itu berinvestasi di bidang mobil dan lainnya, dia juga selalu mikir masalah investasi yang lain. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat sahabat desa semua. Kalau prinsip saya kan gini, kalau investasi mobil pasti kita rugi. Jadi kalau saya beli mobil harus tak imbangin ke tanah. Jadi saya ketika jual mobil saya rugi, insya Allah saya untung di tanah. Gitu loh Pak. Jadi gitu. Ada berapa ini bos kira-kira perkiraan saja, ada berapa titik tanah yang dimiliki Bos Dewi ini? Saya itu 15, 20? Ya sekitar segitulah lah. Ada 20 lahan, 20 titik lokasi. Ya, untuk luasannya kan beda-beda ya bos ya. Iya beda-beda. Ada yang sedikit kecil, ada yang besar. Pokoknya saya itu Tapi gini itu loh. investasi ya bos. Investasi. Alhamdulillah saya sampai sekarang sama perbankan saya cuma bermitra, tapi saya nggak ada utang sama perbankan sama sekali. Wow, Sama luar sekali. biasa. Bener bos. Nggak ada sama sekali. Sama saya sekali nggak ada bisa, utang. bisa dicek seluruh perbankan kalau saya ada utang. Bisa dicek di perbankan di Pekalongan. Kalau Ahmad Ridhowi bos Batik Zida ini ada utang, nanti kita tagih ya Iya, ke bosnya ya. Oh, saya sama perbankan itu cuma bermitra. Saya cuma kadang temen minta di ACC-in, saya yang kadang bilang ke perbankan gitu kan. Cuman gitu. Saya sampai sekarang belum pingin utang bank. Berarti Kalau saya masih punya uang ini sendiri. memang menghindari riba atau bagaimana bos? Enggak. Kalau masih kuat punya uang sendiri, saya pakai uang sendiri. Saya nggak masalah nggak masalah menghindari riba juga sih. Yang penting uang saya masih kuat, saya masih pakai uang sendiri. Berarti ini ngomong-ngomong kalau uang saya masih kuat pakai uang saya sendiri. Ngomong-ngomong ini uangnya ada berapa ini totalnya? Ada berapa triliun ini bos? Kita pakainya bukan miliar lagi. Ini bener nih, bener kita nggak bohongan, kita nggak men-setting. Kalau memang kekayaan dari Bos Dewi ini sudah nggak pakai ratusan juta lagi, tapi sudah pakai angka mungkin. Kalau triliun belum triliun belum, tapi mas sudah miliar bos ya. Kalau miliar itu di satuan apa sudah pakai puluhan bos? Nggak tahu. Nanti Kalau ratusan bos? nggak tahu. Susah Saya ya. jadi malu kalau tanya kekayaan itu nggak ada ukurannya kekayaan itu. Kekayaan betul sekali. Kekayaan itu nggak ada ukurannya. Kalau kita orang mandang kita udah kaya banget, tapi kita sendiri masih biasa. Masalahnya manusia itu Sisi nggak- sederhananya Bos Dewi ini seperti ini. jadi manusia itu nggak luput sama kerakusan tadi. Betul. Jadi harus saling diimbangi syukur itu. Oke, bos terakhir bos, sebelum ditutup sobat desa ini, kita pingin tahu harapan ke depan Bos Dewi. Setelah ini kan sudah mobil, rumah, lahan dan lain sebagainya sudah dimiliki. Harapan terbesar Bos Dewi ini kira-kira pingin sekali apa, kemudian cita-cita ke depannya seperti apa untuk pengembangan usahanya. Saya kan kalau untuk kedepannya saya ingin ngembangin usaha lebih banyak lagi. Jadi bidangnya jangan di batik doang. Jadi kalau punya uang kita bikin satu usaha lagi. Jadi nanti dinaungin sama Sida Group itu loh. Dia satu Jadi satu perusahaan. perusahaan terus bergerak di beberapa bidang. Itu keinginan saya sama sekarang. Masalahnya gini, saya punya 6 saudara, ya kan? Semua ikut saya. Jadi saya pingin dia tak pegangin usaha satu-satu. Walaupun bidangnya apa pinginnya gitu. Jadi makanya saya punya Sida Group itu kan 6 saudara itu kan Pingin ada usaha. pingin ada sendiri-sendiri. Mereka biar bermandiri. Biar juga berkembang sendiri, sendiri. berkembang Ya sekarang sih udah pada berkembang, tapi kan saya pingin walaupun nggak seperti saya kan dia udah
Ada memiliki yang proses dimiliki. finansial sendirilah, Iya. gitulah, gak ikut ke saya semua kan Betul. itu mas yang Kayak terus keinginan yang hari ini belum tercapai apa bos kira-kira? belum tercapai ya. Saya tuh kalau keinginan belum tercapai saya udah semua sih mas, tapi yang saya emang satu usaha ya, jenis usaha pingin ngembangin usaha doang satu biar lebih banyak itu loh Nah usahanya apa maksudnya? ya. Terus saya Apa pingin investasi apa investasi, terus perumahan atau pingin jual beli mobil juga nanti kalau kita ada itu kan. ini sudah Kita lagi cari-cari orang-orang biar percaya. ya percaya dulu. Kepercayaan. Percaya dulu. Oke terakhir bos ada ini bos mungkin apa Saran. saran buat para sobat desa yang mereka biar tahu biar berminat lah di dunia wirausaha buat sobat desa walaupun orang kampung orang desa tapi bisa sukses seperti Bos Dowi ini saran seperti apa bos? Yang penting satu niat, yang kedua jangan males, yang ketiga ulet, yang keempat sama orang tua, sama keluarga. Terus nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha. Yang penting kita cari berkah, semuanya setelah kita usaha kita pasrahkan kepada Sang Ilahi. Oke. Semuanya pasti akan tercapai. Yang penting kita masih berusaha. Amin. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin pokoknya Nggak ada dunia yang ini. nggak mungkin. Kalau pingin tambah meningkatkan meningkatkan etos kerjanya, lihat orang-orang yang terlahir dari orang tidak mampu sampai dia mampu, yang terlahir dari orang-orang tidak punya sekarang malah jadi miliarder. Itu inspirasi bagi saya juga. Oke. Ini juga termasuk inspirasi bagi saya bos ya. Walaupun sobat desa ini subscribe-nya masih sedikit, makanya kalau memang kita mau berikhtiar, berusaha dan ulet ya, temenanan yuk. Nanti saya bisa jadi YouTuber yang memang benar-benar bisa ngungkuli Atta Halilintar mungkin bahkan ya. Ya yang namanya ikhtiar, usaha semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu sobat desa hasil bincang-bincang kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bos Dowi sudah diberikan kesempatan untuk kita berwawancara. Mudah-mudahan bisa manfaat pada sobat desa semuanya. Demikian sobat desa wawancara kita eksklusif sekali dengan Bos Dowi, salah satu pemuda Kabupaten Pekalongan yang sukses di bidang usahanya, mungkin pemuda terkaya di Kabupaten Pekalongan. Demikian sobat desa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe Subscribe sobat desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.